Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel aku yaitu Sukames Official. Alhamdulillah, pada video kali ini aku sini ingin berbagi pengalaman tentang ternak domba. Di video aku kali ini aku ingin berbicara kalau mau berternak domba itu tidak mesti harus mempunyai kandang yang langsung bagus gitu ya, kandang yang langsung mewah, kandang yang langsung dari bahan kayunya itu kayu yang sangat berkualitas. Nah, di sini aku di kandang punya keluarga ini atau bapak aku ini. Nah, kandangnya ini kandang tradisional. Ini kayunya itu, bahan kayunya itu campur, ada yang berkualitas, ada yang biasa aja, dan kadang menggunakan sisa bahan dari bangunan. Nah, itu memanfaatkan hingga dibuatkan dan disatukan menjadi kandang untuk domba. Nah, jadi tidak mesti ini ya, tidak mesti harus kayunya itu langsung berkualitas, harga sekian juta untuk kandang itu. Jadi seperti ini juga sederhananya. Jadi kandangnya itu yang penting cukup untuk domba itu, tidak terlalu luas ataupun sempit. Nah, yang penting cukup untuk domba, karena satu kandang yang ukuran seperti ini cukup untuk 2, bisa juga untuk 3 domba yang ukurannya sedang. Kalau untuk domba jantan itu cukup untuk 1 ekor saja. Nah, seperti ini untuk 2 domba juga bisa kan. Kalau yang ini 1 ya, 4 domba. Nah, kalau yang ini kan 2 tuh. Ini juga 1 lagi juga akan cukup, tapi ya karena sekarang dombanya belum banyak, masih ada beberapa ekor ya, baru ada segini aja dicukupi dengan jumlah kandang yang ada. Nah, karena ini juga kandangnya masih tradisional, masih biasa-biasa, belum menjadi kandang yang mewah ataupun lebih enak dipandang, segini juga alhamdulillah sudah bersyukur ada untuk modal ternak domba. Maaf ya kalau videonya itu kadang agak goyang, kadang atau tidak seimbang atau tidak stabil maksudnya. Maaf ya, karena aku juga ini tidak pakai stabilizer, masih biasa-biasa saja. Nah, ini juga ini tuh kan ada pakai rumput, ada jenis rumput ini ada yang rumput pakcoy ataupun rumput-rumput lainnya. Nah, ini juga, nah ini adalah daun nangka. Nah, ini daun nangka ini bisa untuk pakan domba juga, guna untuk mengirit tenaga dan tidak terlalu capek. Tinggal kita mau memetik daunnya ataupun mau memanjatnya untuk mengambil daun nangka ini. Ada banyak juga daunnya itu, ada seperti daun pisang juga bisa, yang penting masih hijau dan daunnya itu tidak terkena hama ataupun terkena obat untuk hama. Nah, di samping kandang domba itu juga bisa disimpan untuk tempat untuk menyimpan peralatan ke kebun atau peralatan untuk mengarit. Kalian tahu kan ngarit? Ngarit itu adalah mencari rumput atau ngalah rumput untuk pakan domba. Nah, ini untuk ini juga untuk domba itu ya, sebisa mungkin atau kita itu harus menjaga kebersihan tiap domba. Dan kita juga harus mengecek kesehatan domba, dicek kondisi domba tiap harinya gimana, apakah dia mengalami sakit, karena kalau sakit
ya akan berabe juga. Nah, barangkali si domba ini tuh mengalami kalau dan sering tadi apabila domba ini mengalami, kalau bahasa Sunda itu beger ya, beger. Kalau Sunda beger, kalau Indonesia mah naonnya lupa deh. Nah, kalau di bahasa Sunda itu beger, atau istilahnya itu dia mengalami untuk waktunya dia dikawinkan dengan domba jantan. Kalau domba betina itu ya bisa dilihat kalau dia itu nanti sudah mengalami beberapa gejala, ya dia seperti mau waktunya untuk kawin. Nah, ini kan saya di sini baru ada domba betina, alhamdulillah baru 5 ekor. Ini 1, 2, 3, nah ini 2. Jadi jumlahnya itu semuanya 5. Dulu itu di sini ada domba jalu ya, atau domba jantan. Tapi sekarang sudah dijual. Ya karena ada yang menawar dan harganya bagus, ya dijual gitu. Nah, itu kan di belakang lihat ya, kayak ada kain ataupun bekas sarung yang sudah tidak terpakai. Jadi digunakan, dimanfaatkan lagi untuk menghalangi angin supaya tidak langsung mengenai domba. Supaya kalau nanti anginnya langsung mengenai domba, itu dikhawatirkan nanti dombanya itu akan masuk angin. Tidak hanya manusia, domba juga bisa masuk angin, nanti kembung dan itu bahaya. Nanti dombanya bisa kembung dan itu sangat berbahaya untuk kehidupan domba dan bisa mengakibatkan kematian untuk domba itu. Itu kalau aku tidak salah. Mohon maaf bila ada salah. Dan aku juga masih terus belajar. Nah, itu ya teman-teman. Kalau kalian ada keinginan mau ternak domba ataupun ternak kambing ataupun ternak sapi atau apapun itu, kita memang baiknya mencari informasi dulu, kita pelajari dulu. Tapi kalau hanya teori itu ya tidak akan terlalu berguna. Jadi kita itu harus langsung dengan prakteknya. Jadi kita selain dari apa yang sudah kita pelajari, kita bisa mengimplementasikannya, menerapkannya, sehingga kita juga akan belajar lagi setelah kita menerapkan apa yang kita pelajari dan teori apa yang kita pahami. Nah, seperti yang tadi, kandang itu tidak mesti harus bagus dulu. Bisa sederhana seperti ini, itu adalah langkah yang bagus dan yang baik. Karena kalau cuma teori yang bagus, kalau tidak praktek ya tidak akan ada manfaatnya gitu. Nah, untuk teman-teman semuanya, kita itu harus bisa memanfaatkan apapun sumber daya yang ada di sekitar rumah kita. Apalagi ini domba, ini tidak terlalu mempunyai efek negatif untuk sekitar, karena domba itu banyak manfaatnya. Dagingnya bisa dikonsumsi, dijual, bulunya juga bisa dijual dan bisa dimanfaatkan untuk hal bermanfaat lainnya. Kotoran domba juga bisa digunakan untuk pupuk organik atau menjadi pupuk organik, karena kotoran domba itu mempunyai kandungan-kandungan tertentu yang baik untuk tumbuhan ataupun tanaman yang kita tanam. Jadi tidak seperti pupuk kimia, kotoran domba itu adalah masuk dalam pupuk organik atau alami dan tidak tercampur oleh kimia. Nah, ini adalah domba ya, contoh domba yang masih muda. Ini juga sama, ini semua ternyata domba-domba di sini itu masih muda dan belum terlalu tua. Karena kalau terlalu tua itu nanti ketika si domba itu mengandung, ya ketika melahirkan itu resikonya akan lebih besar lagi, sama seperti manusia juga. Tuh. Untuk teman-teman aku semuanya,
teman-teman, para sahabat, keluarga, kerabat, atau siapapun yang kenal aku. Terima kasih ya karena sudah memberikan dukungan dan support selalu dalam apapun yang aku lakukan. Insya Allah selama tidak melanggar aturan negara dan aturan syariat Islam. Dan aku juga terima kasih ya atas doa-doa kalian, khusus orang tuaku, keluargaku, dan saudara-saudaraku semuanya, para sahabat, sehingga aku bisa kuat sampai sekarang dalam membangun channel YouTube aku ini. Karena tanpa doa ataupun dukungan itu akan terasa lebih sulit. Karena dalam membangun channel YouTube itu yang aku rasakan itu kadang naik kadang turun. Kalau turunnya itu sangat lumayan sulit, bukan tidak mungkin, tapi bisa dibilang lumayan sulit. Apalagi aku ini bisa dibilang YouTuber kecil gitu, dan merintis lagi YouTuber dari desa. Kalau di desa kan dari Jawa ya, berarti aku kan dari kampung di Sunda ya. YouTuber di desa, jadi simkuring teh orang desa, orang Sunda itu sampurasun kang orang Sunda nu nonton ieu hatur nuhun. Mungkin itu aja, see you di next video selanjutnya. Ada apa tentang video selanjutnya, insya Allah saya kalau kemarin itu ngaritnya di depan, bukan di depan sih, dekat sekitaran rumah, dan rumputnya itu sudah ditanam, jadi lebih enak, lebih mudah, dan dekat ke rumah. Insya Allah nanti next video kita akan ngarit atau mencari rumput ke kebun yang di video sebelumnya aku pernah buat video di kebun punya keluarga. Nah, insya Allah next video aku mau buat konten di sana sambil mencari rumput dan membuat konten tentang bersih di sana, karena di sana juga udah lumayan rumputnya itu banyak ya. Oke, itu aja. Terima kasih kepada yang sudah menonton, dan saya sangat terima kasih lagi kepada yang menonton dari awal sampai akhir. Thank you, terima kasih banyak, hatur nuhun. Mohon apunten atau mohon maaf bila ada kata yang tidak enak ataupun tidak pas, ataupun dalam perekaman video ini kadang goyang-goyang. Dia mohon maaf ya, harap dimaklumi, karena nanti juga saya akan insya Allah kalau sudah ada rezekinya mau membeli stabilizer dan peralatan lainnya untuk konten. Dan insya Allah saya juga mau men-share ya apa yang saya ketahui, apa yang saya pahami tentang dunia ternak. Insya Allah saya juga terus belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share kepada siapapun yang kalian berkenan men-share video ini. See you next video. Hatur nuhun.